Halo para pencinta catur. Selamat datang kembali di channel Catur IDN. Hari ini, kita akan menganalisis sebuah pertandingan catur klasik dari perebutan gelar juara dunia tahun 1985 antara Anatoly Karpov memegang buah putih dan penantang muda kala itu, Garry Kasparov memegang buah hitam. Lanjut ke permainan putih pion ke I4. Kasparov menjawab dengan pion ke C5, masuk ke pertahanan Sicilian. Pertahanan favorit para pemain agresif. Putih kuda ke F3, hitam menaikkan balik dengan pion ke D6. Putih lanjutkan dengan pion ke D4. Dan langsung dibalas pion pukul pion di D4. Dibalas lagi oleh kuda pukul pion di D4. Kasparov memainkan kuda ke F6. Menaikkan pion E4. Karpov merespons dengan kuda ke C3. Lalu hitam mainkan pion ke A6. Ini langkah khas varian Najdorf, mencegah kuda putih masuk ke B5. Putih lanjutkan dengan gajah ke E2, putih bersiap untuk rokade, hitam menjawab pion ke E6. Membangun struktur Scheveningen yang solid namun fleksibel, putih mengamankan rajanya dengan rokade pendek. Dan hitam gajah E7 bersiap untuk rokade pendek. Putih coba memajukan pion ke F4, mencoba untuk menekan di sayap raja. Hitam lalu mengamankan rajanya dengan rokade pendek. Putih raja ke H1. Langkah profilaksis. Menghindari skak di diagonal panjang. Hitam merespons dengan menteri ke C7. Mendukung pion E6 dan kolom C. Putih pion ke A4, mencegah manuver pion ke B5 dari hitam. Kasparov menjawab dengan kuda ke C6. Meningkatkan tekanan ke pusai, putih gajah ke E3, dan hitam menempatkan bentang ke E8. Sebuah langkah strategi untuk mengontrol kolom E, putih gajah ke F3. Memperkuat kendali pusat. Kasparov memainkan benteng ke B8, menyiapkan serangan dari kolom B. Putih menteri ke D2, menyatukan benteng dan mengincar diagonal gelap. Hitam menjawab gajah ke D7 menyatkan bentengnya juga. Putih memindahkan kuda ke B3, mengarah ke C5 atau mendukung pion sayap. Kasparov pion ke B6. Selanjutnya, Karpov melancarkan serangan agresif dengan pion ke J4. Karpov secara resmi melancarkan badai bidan di sayap raja. Tujuannya adalah untuk mendobrak pertahanan di sekitar raja hitam. Kasparov mundurkan gajah ke C8, membuka ruang bagi kuda untuk mundur saat putih pion ke G5, putih lanjutkan pion ke G5, mengancam kuda. Hitam jawab dengan kuda ke D7. Mengamankan kuda dari serangan pion, putih menteri ke F2. Disusul gajah ke F8 oleh Kasparov, putih gajah ke G2. Lalu gajah ke B7 dari hitam. Mengaktifkan diagonal panjang putih sekaligus yang mengarah ke raja putih, putih benteng ke D1. Mengendalikan kolom D, dan Kasparov memperkuat dengan pion ke J6. Putih mundurkan gajah ke C1, hitam memainkan benteng ke C8. Menaikkan diagonal dan kolom C, putih lanjutkan dengan benteng ke D3, disambut oleh Kasparov dengan kuda ke B4, mengancam benteng dan pion A4. Putih geser benteng ke H3, mengalihkan tekanan ke sisi raja. Hitam mengembangkan gajah ke J7. Menjaga diagonal hitam dan bertahan. Putih gajah ke E3. Dan Kasparov ingin menggandakan bentangnya dengan benteng ke I7. Putih raja ke G1. Kasparov menggandakan benteng naya ke E8. Putih memainkan benteng ke D1. Menjaga pusat dan mendukung kontrol di kolom D. Hitam kemudian mendorong pion ke F5. Langkah agresif yang mencoba membuka file F dan menantang pusat. Putih menanggapi dengan pion pukul pion di F6. Dan Kasparov langsung kuda pukul F6. Menjaga stabilitas dan menambah tekanan di pusat, putih benteng ke G3. Mengincar kolom G yang terbuka untuk serangan. Kasparov memperkuat posisi dengan benteng ke F7, menutup jalur dan memperkuat pertahanan. Karpov mencoba membalik keadaan dengan gajah pukul pion di B6. Mengincar kelemahan di sayap menteri. Kasparov menjawab dengan menteri ke B8. Putih mundurkan gajah ke I3. Lalu Kasparov memulai tekanan di sisi raja
dengan kuda KH5 sekaligus mengancam benteng. Putih merespons dengan benteng. Ke G4, Kasparov kuda kembali ke F6. Kembali mengancam benteng, Putih melanjutkan dengan benteng ke H4. Kasparov memilih mendorong pion CG5. Putih pion pukul pion G5. Kasparov langsung membalas dengan kuda ke J4, mengancam menteri dan gajah. Putih menteri ke D2. Hitam kuda pukul gajah di E3. Putih menteri pukul kuda E3. Kasparov kuda pukul pion di C2. Sebuah serangan mematikan yang menginfiltrasi barisan belakang Putih. Putih mencoba menyerang balik dengan menteri ke B6. Tapi Kasparov gajah ke A8, mengajak pertukaran menteri. Karpov tidak langsung menerima pertukaran dan memilih jalan benteng pukul pion di D6. Dan Kasparov menyusun benteng ke B8, mengincar pembukaan di kolom B sekaligus mengancam menteri Putih. Putih menteri pukul pion di A6. Kasparov balas cepat dengan benteng pukul kuda di B3. Membongkar pertahanan Putih, Putih benteng pukul pion di E6. Kasparov benteng pukul pion di B2, menambah tekanan dan mengancam G2. Putih mencoba bertahan dengan menterus ke C4, melindungi bentang sekaligus memangku Raja Hitam. Kasparov menjawab Raja ke H8. Langkah untuk menghindari SK. Putih lanjutkan dengan pion ke E5, Hitam menteri ke A7. SK, Putih Raja ke H1. Lalu gajah pukul gajah di G2. SK, Putih Raja pukul G2. Lalu kuda lompat ke D4. SK lagi, Putih melarikan rajanya dan sampai sini. Karpov menyerah. Karena secara materi, Kasparov unggul kualitas perwira. Dan pada usia 22 tahun, Garry Kasparov resmi menjadi juara dunia catur ke-13 dan yang termuda dalam sejarah. Jika kamu suka konten seperti ini, pertarungan klasik, strategi mendalam, dan permainan legendaris, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan tulis di komentar, partai legendaris siapa lagi yang ingin kamu lihat di video berikutnya.